Cepat-cepat Valen berbalik ke arah di mana dia masuk bertiga tadi, dan karena dia harus melompati tembok di belakang maka dia merubah gendongan Anindya dari gendongan ala bridal ke gendongan di belakang punggung. Di dalam pikiran Valen saat ini adalah ia harus segera membawa Anindya keluar dari tempat itu sebelum istrinya sadarkan diri. Beruntung ada gundukan pasir beserta batu-batu yang ada di dekat tembok tersebut. Ini sedikit memudahkan Valen untuk melompat dengan membawa beban istrinya di punggungnya. Tapi karena Valen kurang hati-hati ketika melompat ke seberangnya jadi dia terjatuh. Arregegegh. Bruk. Valen berusaha menggulingkan badannya supaya wajah dan badannya yang terkena tanah terlebih dahulu jadi Anin akan tetap selamat karena berada di punggungnya. Beruntungnya lagi Anindya tidak terbangun selama proses evakuasi itu. Jadi Valen sedikit lega karena ia tidak perlu menjelaskan apa-apa sama istrinya. Anggap aja ini sebuah mimpi saat Anin bangun nanti. Valen berdoa anak-anaknya kuat di dalam perut istrinya. Dan obat bius yang dipakai tidak berpengaruh terhadap janin di dalam perut istrinya. Aduh! Teriak Valen dengan suara tertahan. Wajahnya dan juga tubuh Valen sakit semua karena selain ia menahan berat tubuh Anindya supaya tidak terjatuh secara mutlak, landasan tempat dia jatuh pun bukan kasur yang empuk melainkan tanah kerikil dan batu-batuan yang tajam. Tapi dia benar-benar tidak memperdulikan semuanya itu, dia memeriksa kondisi Anindya apakah ada luka atau memar atau apapun itu yang membuat kondisi ini dia bisa berbahaya karena dia lagi mengandung anak-anaknya. Ternyata setelah diperiksa secara teliti oleh Valen tidak ada luka atau memar sedikit pun atau tekanan yang keras di perut Anindya yang bisa mengakibatkan cedera buat anak-anaknya. Kelegaan Valen tidak berhenti di situ, dia harus segera berlari untuk meletakkan Anindya di mobil van milik Erik. Valen sudah tidak bisa seperti tadi saat pertama kali menggendong Anindya, bukan karena berat tubuh Anindya tetapi karena kondisi luka-luka yang ada di wajah dan tubuhnya sendiri. Tapi Valen tidak peduli, dia lebih mementingkan bagaimana bisa memindahkan Anindya sesegera mungkin dari tempat laknat itu. Mobil van milik Erik sudah terlihat, mereka menyembunyikannya cukup hebat, mobil itu tertutupi dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang rimbun. Mobil itu memang tidak dikunci supaya memudahkan mereka untuk melarikan diri nantinya. Valen segera menaruh istrinya itu ke dalam mobil Erik. Sekarang Valen merasa kebingungan, dia juga khawatir kalau meninggalkan Anindya di mobil begitu saja. Tapi tangannya sudah gatal untuk membalas orang-orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap Anindya. Apalagi kedua perawat laki-laki itu yang sudah kurang ajar menyentuh dan menggendong istrinya yang cantik. Valen sangat berhasrat untuk memukuli wajah kedua perawat itu dan juga memukul laki-laki yang sudah berani menyukai istrinya sejak dulu. Jadi setelah menaruh Anindya di tempat yang aman dia bergegas balik ke rumah laknat itu, tujuannya hanya satu, menghancurkan ketiga laki-laki yang sudah berani menyentuh bahkan menyukai istrinya. Dia yakin dan percaya bahwa Erik sanggup melemahkan ketiga orang tolol itu. Jadi dia mengendap-endap berbalik ke rumah itu lagi. Benar saja sesampainya Valen di sana Erik dan kelima anak buahnya sudah bisa meringkus ketiga orang yang sudah menculik Anindya. Tangan Valen tiba-tiba gatal untuk memukul wajah orang-orang yang sudah berani menculik istrinya. Begitu masuk ke dalam rah Valen melihat ketiga orang itu sudah diikat menjadi satu oleh Erik dan kawan-kawan. Tanpa prakata Valen langsung menghajar ketiga orang itu dengan tangannya yang dibebat oleh perban. Ini membuat tangannya yang tadinya terluka sekarang kembali terluka. Tapi Valen tidak peduli, dia ingin memuaskan hatinya dengan memukuli ketiga orang yang sudah menculik istrinya. Valen merasakan tubuhnya dihalangi oleh anak buah Erik, dirinya dipeluk dengan kencang supaya tidak bisa memukuli orang-orang itu lagi. Cukup, Val. Kamu bisa membunuh mereka dan kita tidak bisa mendapatkan bukti dan juga kesaksian dari mereka.
Ingat tujuan kita bukan mereka. Tapi otak di balik penculikan Anindya dan anak-anakmu. Teriak Erik menghalangi Valen yang terus memberontak di dalam pelukan anak buah Erik yang berbadan gede. Perkataan Erik yang terakhir ini membuat Valen sedikit tersadar dari amarahnya yang menggebu-gebu. Sekarang dia terdiam di dalam pelukan anak buah Erik, tapi anak buah Erik masih belum melepaskan pelukannya karena takut Valen hanya membuat gerakan tipuan saja, pura-pura terdiam tapi begitu dilepaskan langsung menghajar orang itu lagi. Sampai Erik memberikan kode kepada anak buahnya untuk melepaskan Valen, tapi anak buah Erik ini masih tetap waspada. Sehingga anak buah Erik melepaskan Valen tapi menghalang-halangi posisi Valen mengarah kepada ketiga orang yang diikat jadi satu itu. Tetapi Valen terbukti tenang dalam diamnya. Rupanya dia memikirkan benar-benar apa yang dikatakan oleh Erik. Jangan libatkan polisi di dalam hal ini. Biarkan kita saja yang mengatasinya. Kamu bisa kan? Tanya Valen dengan nada tenang. Tapi kita harus membuat sepupu istrimu itu di penjara. Penjara terlalu mudah baginya. Gimana kalau rumah sakit jiwa? Seringai Valen terlihat menyeramkan. Erik sendiri hanya bisa menelan salivannya dengan kasar. Dia tahu orang yang ada di hadapannya itu mulai tidak waras. Val, aku bayar berapapun yang kamu mau. Aku tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Tak usah lagi mencari bukti yang sulit, cukup culik Tere dan buat dia menjadi gila sehingga dia bisa mendekam di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Geram Valen dengan nada dingin. Kebengisan terlihat jelas di kedua bola matanya. Erik merasa ia harus menghentikan kegilaan Valen. Mungkin Anin yang bisa menghentikan kegilaan suaminya itu. Erik langsung berpikir cepat. Dia mengingatkan kepada Valen tentang keberadaan istrinya. Val, gimana kondisi Anin? Kamu harus segera membawa Anin ke rumah sakit. Don, kamu antar Valen ke RS sekarang. Biar kita yang akan mengurus sisanya yang ada di sini. Ada seorang wanita di kamar belakang. Dia sudah aku lumpuhkan. Kalian bereskan dulu, takut kalau dia sadar akan merepotkan kita. Kata Valen dengan nada dingin. Baik, akan diurus Dika secepatnya. Kamu segera bawa Anin ke rumah sakit. Kamu jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya dengan bersih. Masalah Tere bisa kita bicarakan nanti. Revan juga perlu tahu tentang hal ini. Kita rapat lagi setelah Anin di rumah sakit. Kata Erik sambil menepuk pundak sahabatnya itu dengan perlahan tanda dia bisa Valen percaya untuk mengurus sisanya. Valen juga ingat bahwa dirinya harus mengontrol Anin dan anak-anaknya takut kalau obat bius itu berefek pada istri dan anaknya. Doni yang sudah berlari ke mobil van milik Erik langsung membawa mobil dengan hati-hati. Dia sadar bahwa di jok belakang ada Anindya, istri dari Tuan Muda Valen. Nampaknya Anin belum sadar, jadi Anin belum bangun dari tidurnya. Doni berhenti ke rumah laknat tempat Anin disekap tadi. Valen sudah menanti di depan pintu pagar rumah itu. Dan setelah Doni merapat, Valen langsung naik ke mobil melalui pintu tengah, jadi dia duduk memangku istrinya yang masih belum sadarkan diri. Don, kenapa istriku belum sadar? Tanya Valen dengan nada gusar. Sebenarnya Doni ingin menjawab, lah saya gak tahu, kan saya bukan dokter. Kok malah nanya saya? Tapi Doni tidak memiliki keberanian untuk mengatakan hal itu. Emangnya dia ingin dipecat? Karena Valen ini adalah sumber dana terbesar daripada Erik, kalau sampai dia menyinggung perasaan Valen dan lapor ke Erik bisa-bisa dia dipecat duluan. Saya gak tahu bos. Apa mungkin overdose? Tanya Doni balik. Berarti kita harus segera sampai di rumah sakit, karena Anindya sudah dalam kondisi seperti ini sejak tadi. Aku akan segera menelpon ke rumah sakit supaya mereka mempersiapkan alat-alat dan juga ranjang dorong rumah sakit di depan lobi.
Kata Valen sambil mengusap wajahnya dengan kasar, sebenarnya Valen tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Wajah dan tubuhnya mengalami luka-luka dan juga memar. Belum lagi tangannya yang tadi berdarah juga sudah berdarah lagi. Tapi dia tidak memperdulikan itu semua, yang terpenting baginya adalah istri dan anak-anaknya selamat. Sesampainya mereka di rumah sakit, pihak rumah sakit sudah menyiapkan semua peralatan dan juga ranjang dorong yang diminta oleh Valen. Anin segera dibawa ke ruangan tindakan khusus. Anin akan diobservasi selama 1x24 jam untuk kondisinya yang belum sadar pasca diberi obat bius. Karena menurut CCTV yang dilihat oleh Valen, Anin diberikan obat bius melalui sapu tangan yang sudah diberi kloroform. Anin sudah 30 menit ini masuk ke ruang tindakan. Lampu di ruang tindakan pun masih berwarna merah, mereka belum keluar sama sekali, padahal setahu Valen Padi istrinya tidak kenapa-kenapa. Tidak ada luka ataupun catat di tubuh istrinya. Valen yang gusar berjalan ke sana kemari kebingungan. Tak lama kemudian ayahnya beserta Revan datang ke sana. Valen memang sengaja tidak memberi kabar kepada orang tua Anindya, dia tidak ingin dirinya tambah ribet bertemu dengan mertuanya itu. "Gimana kabar Anin sama cucuku?" tanya Willy dengan suara cemas. Mereka belum keluar dari ruangan sejak 30 menit yang lalu saat Valen menelepon ayah tadi. Kata Valen sambil memilin-milin tangannya pada dia, cemas dengan kondisi istri dan anaknya. Tak berapa lama kemudian lampu di ruangan tindakan matikan, kemudian dokter keluar. "Keluarga Ibu Anindya?" tanya dokter yang keluar dari ruang tindakan beserta satu orang suster yang ada di sampingnya. "Saya suaminya," kata Valen sambil tergesa-gesa menghampiri dokter itu, sedangkan ayah dan depan mengikuti di belakang mendengarkan apa yang sedang terjadi menurut versi dari dokter itu. Kondisi janin gak ada masalah. Tapi istri bapak masih belum sadarkan diri. Penyebabnya adalah bius umum dapat menyebabkan sejumlah efek samping dan komplikasi, yang sebagian besar tergantung pada kondisi orang. Rupanya Ibu Anin ada alergi khusus terhadap obat bius tertentu. Kami sudah melakukan penetralisir tadi. Dan perkiraan kami Ibu Anin akan bisa sadar dalam waktu 24 jam. Mudah-mudahan apa yang menjadi perkiraan kami ini bisa terrealisasi. Ibu Anin bisa bekerja sama, karena pada dasarnya kami sudah menetralisir efek bius yang ada dan menekan alergi yang ditimbulkan. Kata dokter itu dengan detail. Valen mengepalkan buku tangannya yang terluka tadi dan belum sempat melakukan perawatan. Sedangkan ayah dan Reva dan Devisa menepuk-nepuk bahunya supaya tidak sabar menantikan Anindya bisa sadar secepatnya. Kalau tidak ada hal lain yang mau ditanyakan kami permisi dulu, Ibu Anin akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap VIP seperti biasanya. Saya harapkan pihak keluarga juga pengawal yang ditunjuk bisa lebih ketat lagi untuk menjaga Ibu Anin. Permisi. Kata dokter beserta satu orang suster yang di sampingnya itu berlalu. Valen hanya menatap nanar dokter dan juga suster yang pergi tadi, masih belum bisa berkata apa-apa, sehingga ayahnya yang kemudian memulai bertanya tentang kejadian yang lewat tadi. Tapi Valen sama sekali tidak menyahut ayahnya, dia hanya diam dan memandang kosong ke depan pintu ruang tindakan itu. Ayahnya akhirnya hanya diam karena menyadari bahwa mungkin Valen sedikit terpukul dengan kejadian itu. Revan sebenarnya sudah menceritakan kejadian yang tadi terjadi sesuai dengan kronologi yang diceritakan pada Erik. Ayah Willy menyayangkan kenapa kok Erik tega mengumpankan Anin untuk memancing Tere keluar. "Aku akan menghancurkan Tere," teriak Valen dengan nada seperti, "Nak, aku akan buat dia jadi gila. Aku akan menghancurkan dia," kata Valen dengan nada dingin. Willy bergidik dengan tatapan haus darah dari anak laki-lakinya itu.
Revan pun merasa ngeri dengan wajah Valen yang berubah merah dan luka-luka itu membuat Valen tampak menyeramkan. Val, tenangkan dirimu dulu. Obati lukamu dulu karena kalau Anin sadar dan melihat kamu dalam kondisi seperti ini, dia akan sedih. Masa kamu mau kalau dia sampai sedih karena melihat kamu terluka parah seperti ini? Tanya Revan dengan nada lirih namun cukup jelas untuk didengar oleh Valen. Tatapan mata Valen yang kosong, tiba-tiba berisi. Dia seperti orang yang tersadar lalu mengangguk pasrah saat Revan memanggil seorang suster untuk mengobati tuan mudanya itu. Dengan tatapan sendu ayah Willy menatap anaknya yang sedang duduk di selasar depan ruangan tindakan Anin. Mereka menunggu Anin dipindahkan ke ruangan VIP. Sembari menunggu luka-luka Valen diobati dan juga dibersihkan oleh seorang suster. Keluarga Ibu Anin. Tanya seorang suster yang tergopoh-gopoh keluar dari ruangan tindakan yang sudah ditinggalkan oleh dokter yang menangani. Iya sus. Saya suaminya. Kata Valen langsung menarik tubuhnya mendekati suster jaga ruang tindakan dan mengabaikan suster yang sedang mengobatinya. Pak, Ibu Anin sadarkan diri. Dokter sudah saya panggil. Baru saja suster memberitahu info itu, tiba-tiba seorang dokter berlari menuju ruangan tindakan tanpa mempedulikan Valen dan yang lainnya yang berjaga di depan ruangan tindakan. Membuat Valen menjadi kesal karena ia kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan suster yang memberi info tadi ikut masuk ke dalam ruangan tindakan tanpa melanjutkan perkataannya. Pak, saya lanjutkan pengobatan Bapak yang belum selesai. Kata suster yang tadi mengobati Valen. Tapi Valen terlampau cemas untuk kembali dapat menerima perawatan dengan tenang, sehingga dirinya langsung menepis dan tidak menghiraukan suster itu. Sampai Revan akhirnya hanya bisa menyuruh suster itu untuk pergi.